Perkenalkan, nama saya Raitunas, mahasiswa semester 5, Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang utang jangka pendek. Namun sebelum itu, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu liabilitas atau hutang. Untuk liabilitas sendiri, liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Di sini terdapat 3 poin penting dalam liabilitas, yaitu kewajiban kini dari peristiwa masa lalu yang mengakibatkan pengeluaran sumber daya. Liabilitas dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar atau jangka pendek jika mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kategori di atas atau yang telah saya bacakan sebelumnya sebagai liabilitas jangka panjang. Untuk siklus operasi, jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasinya dalam bentuk kas atau setara kas. Liabilitas jangka pendek termasuk dalam kategori instrumen keuangan yang dimana itu diatur dalam PSAK 50 tentang penyajian instrumen keuangan, PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, PSAK 60 tentang pengungkapan instrumen keuangan. Untuk liabilitas diukur dengan nilai wajar, nilai amortisasi atau harga perolehan. Sedangkan untuk biaya transaksi sendiri itu diukur dengan nilai wajar, dibebankan sebagai biaya periode berjalan. Sedangkan untuk yang diukur selain dengan nilai wajar itu dikapitalisasi. Sedangkan untuk pengaruh kapitalisasi tersebut yaitu akan mempengaruhi efektif interest rate atau bunga yang diakui. Apa sajakah yang termasuk dalam jenis-jenis hutang jangka pendek? Yaitu hutang usaha, wesel bayar, hutang bank jangka pendek, liabilitas jangka panjang, liabilitas jangka pendek yang didanai kembali, hutang dividen, uang muka pelanggan, pendapatan diterima di muka, hutang PPN atau PPNBM, hutang pajak penghasilan, hutang gaji, dan hutang pajak pihak ketiga. Hutang dagang. Hutang dagang atau accounts payable yaitu jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier. Untuk pengakuannya sendiri yaitu pada saat tanggal penyerahan barang atau penyelesaian jasa. Dan yang menjadi dasar pencatatan yaitu diambil dalam faktur pembelian. Nah, semisal contoh dalam faktur pembelian tersebut terdapat syarat pembelian yaitu 2/10N/30 yang memiliki pengertian di mana pembeli akan mendapatkan potongan sekitar 2% jika dibayarkan dalam waktu 10 hari dengan jangka waktu kredit 30 hari. Baik yang akan dibayar pada hari yang ketiga, kelima, ataupun ketujuh itu tetap mendapatkan potongan 2%. Kita masuk dalam ilustrasi utang dagang. Contoh, PT Kenanga pada tanggal 1 November 2X13 membeli peralatan secara kredit sebesar 20 juta rupiah dengan syarat pembelian 2/10N/30. Nah, pada saat pembelian, yaitu pada tanggal 1, kita akan mencatat jurnal dengan menempatkan persediaan di sebelah debit bertambah 20 juta rupiah dan untuk utang dagang sendiri bertambah di kredit sebesar 20 juta. Nah, pada saat kita akan melunasi
utang kita, yaitu pada tanggal 10 November 2X13, kita juga akan mencatat jurnal sebagai berikut, di mana utang dagang di kredit 20 juta kita pindahkan ke debit untuk melunasi sebesar 20 juta, sedangkan untuk kredit sendiri kita akan menempatkan kas berkurang sebesar 19.600.000 dan potongan pembelian sebesar Rp400.000. Nah, jika kita akan melunasi lewat tempo 10 hari, semisalnya tanggal 15 November 2X13, kita tidak akan mendapatkan potongan. Jadi untuk jurnal yang akan kita gunakan yaitu utang dagang 20 juta rupiah pada kas, di kredit 20 juta rupiah. Wesel bayar. Wesel bayar yaitu janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan, diterbitkan untuk melunasi utang atau membayar pembelian. Dapat bersifat pendek atau panjang, seringkali berbunga atau dapat tidak berbunga. Jika tidak berbunga, diterbitkan dengan diskon. Dan ini adalah gambar untuk contoh wesel bayar. Kita masuk dalam ilustrasi wesel bayar berbunga. PT Kenanga melunasi utang dagang sebesar 20 juta rupiah pada tanggal 1 Desember 2X13 dengan menerbitkan wesel bayar 90 hari. Bunga 12%. Pada tanggal saat kita akan melunasi, yaitu pada tanggal 1 Desember 2X13, kita akan mencatat jurnal sebagai berikut, di mana utang dagang berkurang di sebelah debit sebesar 20 juta dan wesel bayar sebesar 20 juta di sebelah kredit. Pada akhir bulan 31 Desember 2013 dengan bunga 30 hari per 360 hari kali 12% bunga kali 20 juta utang dagang. Itu adalah perhitungannya. Nah, untuk jurnalnya kita akan mencatat sebagai berikut, yaitu beban bunga sebesar Rp200.000 dan utang bunga di sebelah kredit sebesar Rp200.000. Rp200.000 didapat dari perhitungan tadi, yaitu 30 per 360 kali 12% kali 20 juta rupiah. Nah, untuk wesel dilunasi tanggal 1 Maret 2X14, yaitu pada tahun berikutnya, kita akan mencatat jurnal sebagai berikut. Wesel bayar bernilai nominal 20 juta rupiah, utang bunga Rp200.000, beban bunga Rp400.000. Dan untuk kas di sebelah kredit sebesar Rp20.600.000. Nah, ini untuk wesel bayar tanpa bunga. Contoh, PT Kenanga melunasi utang dagang sebesar 20 juta rupiah pada tanggal 1 Desember 2X13 dengan menerbitkan wesel bayar sebesar Rp22.400.000 dengan jangka waktu 360 hari tanpa bunga. Berdasarkan tanggal pembelian, kita akan mencatat utang dagang pada di kredit wesel bayar sebesar 20 juta rupiah. Nah, untuk pencatatan akhir bulan 31 Desember, kita akan mencatat beban bunga Rp200.000 dan kredit wesel bayar Rp200.000. Untuk perhitungannya yaitu 30 per 360 kali 12% kali 20 juta rupiah. Untuk 30 sendiri kita ambil dari perhitungan 1 sampai 31 Desember per 360 hari dalam setahun kali 12% kali 20 juta rupiah. Wesel dilunasi 1 Desember 2X14. Beban bunga Rp2.200.000, kredit wesel bayar Rp2.200.000,
Untuk debit misal bayar 22.400.000, kas 22.400.000 sebelah kredit. Utang bank jangka pendek diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, dan untuk pencatatan hampir sama dengan misal bayar, ada bunga. Dan untuk biaya transaksi akan menambah nilai utang, sedangkan provisi akan mengurangi nilai utang. Tingkat suku bunga dihitung ulang untuk memperoleh tarif bunga efektif. Tarif bunga efektif digunakan untuk menghitung bunga. Di sini ada gambaran di mana pokok utang dikurangi provisi, ditambah biaya transaksi, dan dikali tarif bunga efektif akan mendapatkan beban bunga. Di sini ada contoh untuk utang bank jangka pendek. PT Kenanga pada tanggal 1 Oktober 2013 menerima utang dari Bank Permata sebesar 100 juta rupiah, dipotong provisi 4%, tingkat suku bunga 15%. Bunga dan pokok dibayar 1 juta tempo. 1 Oktober 2013 kita akan mencatat jurnal sebesar 96 juta rupiah untuk debit, kas, dan untuk kredit utang bank. Pada saat akhir tahun, kita akan mencatat jurnal sebesar 4.750.000 rupiah untuk debit dan bunga dan untuk kredit utang bunga. Pada saat pelunasan, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2X14, kita akan mencatat jurnal yaitu beban bunga sebesar 14.250.000 rupiah, utang bunga 4.750.000 rupiah, utang bank 96 juta rupiah, dan di kredit kas sebesar 119 juta rupiah. Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo periode berikutnya. Liabilitas jangka panjang yang akan dilunasi periode berikutnya diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek, kecuali dilunasi dengan akumulasi dana yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, dibiayai kembali, atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang yang baru, dikonversi menjadi saham. Liabilitas jangka panjang walaupun akan jatuh tempo tetap diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Entitas harus menunjukkan kemampuan untuk melengkapi proses pembiayaan ulang, yaitu hutang tersebut dibiayai ulang sebelum laporan keuangan diluncurkan atau entitas menandatangani perjanjian pembiayaan ulang. Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Utang dividen diakui saat pengumuman dividen dalam rapat umum pemegang saham. Utang dividen yang diakui hanyalah dividen tunai atau dividen yang diberikan dalam bentuk aset. Dividen saham tidak dicatat oleh penerima dan tidak ada pengakuan utang. Dividen saham akan dicatat dengan mengklasifikasikan saldo laba ke modal atau agio saham. Tujuan dan ruang lingkup PSAK 57. PSAK 57 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban, kontingensi, dan aset kontingensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, agar para pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. PSAK diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansinya, kecuali yang timbul dari kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan. Hal-hal yang tidak dicakup dalam PSAK lain, contoh,
PSAK 34, 46, 30, 24, 28, 36. Pernyataan ini tidak berlaku untuk instrumen keuangan, termasuk garansi, yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Ya, sekian materi kita saat ini. Saya ucapkan terima kasih.